Rekan-rekan mahasiswa struktur baja, kita kembali lagi pada perkuliahan minggu kedua. Pada minggu kali ini kita akan memulai memasuki materi di mana topik pada minggu kedua ini adalah mengenai properti material dan juga filosofi desain dari struktur baja. Nah, berikut adalah beberapa outline yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut pada perkuliahan minggu ini atau hari ini. Yang pertama adalah bagaimana industri baja nasional dan dunia saat ini. Kemudian yang kedua yang cukup penting ini adalah proses pembuatan baja, lalu kita lanjut dengan properti mekanik material baja, lalu kita berlanjut ke tahap berikutnya, di tahap keempat ini atau poin keempat ke sampai dengan poin ke-9 ini akan terkait dengan bagaimana kita nanti sebagai perencana struktur di dalam mendesain bangunan baja. Ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan di sini seperti yang tertulis pada poin keempat, yaitu adalah beban dan juga rekayasa struktur. Lalu design code atau peraturan desain yang berlaku untuk struktur baja, khususnya adalah di Indonesia ya. Kemudian yang keenam adalah beban dan juga konsep pembebanan. Lalu kita lanjut dengan probabilitas dari keamanan struktur, kondisi batas dan aplikasinya, serta yang terakhir adalah ketentuan yang diatur pada AISC LRFD 2010, yang mana design code ini adalah milik dari Amerika dan diadopsi penuh oleh SNI yang berlaku di Indonesia saat ini. Sebelum kita memulai materi, silahkan rekan-rekan mahasiswa bisa membuka ocw.uns.ac.id untuk melakukan presensi secara mandiri. Baik, kita mulai materi dari poin yang pertama. Kita akan mendiskusikan bagaimana industri baja nasional maupun dunia ya. Di sebelah kanan Anda bisa melihat ya, ada sebuah informasi grafis yang cukup menarik, di mana informasi grafis ini akan memuat informasi khususnya adalah bagaimana material baja ini dipakai di berbagai industri. Anda bisa lihat di sini ada industri yang berkaitan dengan infrastruktur dan juga bangunan, kemudian peralatan elektrikal, kemudian beberapa produk-produk metal ya, seperti lemari metal atau lemari baja, lemari besi ya maksudnya. Kemudian ada tergambar di situ ada drum, ada palu dan mungkin banyak sekali material-material yang diperoleh atau diproses dari material baja. Kemudian juga ada beberapa peralatan-peralatan mekanikal seperti di sini disimbolkan dengan kren ya, mungkin ada beberapa contoh seperti kren, kemudian baut, gear, dan beberapa produk-produk yang lainnya. Lalu juga terkait dengan industri otomotif, kita bisa saksikan dan bisa rasakan sampai dengan saat ini, industri otomotif banyak sekali memanfaatkan material-material baja, khususnya baja alloy ya, baja yang dicampurkan dengan material logam lainnya. Dan ini banyak dipakai untuk rangka atau sasis, kemudian blok mesin dan beberapa komponen lainnya. Lalu juga banyak dipakai juga baja ini pada peralatan-peralatan rumah tangga atau peralatan domestik seperti pada mesin cuci, kemudian kulkas dan lain sebagainya. Serta yang terakhir ini bisa kita lihat bahwa baja juga banyak dipakai untuk peralatan transportasi lainnya seperti untuk industri perkapalan, kemudian industri kereta api dan lain sebagainya. Nah, ada fakta yang cukup menarik di sini bahwa industri infrastruktur dan juga bangunan ini merupakan salah satu industri yang mengkonsumsi material baja dalam skala yang cukup besar ya. Di sini terlihat bahwa 50% konsumsi baja di dunia itu diperoleh atau dihasilkan dari industri infrastruktur dan juga bangunan. Nah, ini sedikit informasi grafis ini adalah untuk membuka wawasan Anda ya dan wawasan kita bersama bahwa memang
material baja ini merupakan material yang sangat strategis untuk berbagai bidang industri di dunia saat ini. Nah, mungkin kita bisa juga lihat di sini di sebelah kiri ada beberapa narasi. Mungkin kita bisa diskusikan satu persatu. Poin pertama di sini tertulis bahwa jika tingkat peradaban atau kemajuan bangsa dapat dikaitkan dengan kemajuan ekonomi negara, maka konsumsi baja dapat dipakai sebagai indikatornya. Ini dikutip dari beberapa penelitian, yaitu penelitian dari Worrell Olson tahun 2019 dan juga Walters tahun 2012. Jadi dalam penelitian ini disinggung atau disebutkan ya secara jelas bahwa salah satu indikator suatu negara itu memiliki ekonomi yang maju atau tidak begitu ya, bisa dilihat dari berapa banyak konsumsi material baja yang uh, dia konsumsi begitu dalam kurun waktu tertentu. Nah, mungkin lebih lanjut, ini sebenarnya bisa kita kaitkan juga dengan informasi grafis di sebelah kanan ya. Maksudnya adalah jika konsumsinya tinggi, ada kemungkinan yang cukup besar bahwa dia memiliki berbagai bidang industri seperti yang tertulis pada sebelah kanan. Artinya industri yang dia jalankan di negara tersebut memang memiliki kapasitas produksi yang cukup besar, yang mana ditandai salah satunya dengan konsumsi bahan baku baja yang cukup tinggi pula. Oke ya, lalu di poin kedua di sini bahwa dinyatakan bahwa apa yang disebutkan di poin pertama tadi cukup logis, mengingat material baja ini diperlukan pada berbagai sektor industri sebagai bahan bakunya seperti yang baru saja saya sampaikan. Lalu yang berikutnya, poin ketiga, sektor-sektor industri tersebut hanya berkembang di suatu negara jika sektor industri pemasok kebutuhan primer seperti sandang pangan ya itu telah terpenuhi dengan baik. Artinya memang negara tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakatnya, khususnya di sini disebutkan kebutuhan primer berupa sandang dan pangan, sehingga dia mulai untuk memproduksi atau mulai menggerakkan industri yang lainnya seperti industri elektronik, kemudian industri mekanik, otomotif, dan lain sebagainya. Nah, lalu berbeda halnya jika kita menggunakan indikator minyak dan juga gas yang lebih mengarahkan pada tingginya kebutuhan energi suatu negara. Ini maksudnya adalah kalau kita menilai suatu negara itu maju atau tidak hanya didasarkan pada berapa banyak minyak dan juga gas ya, dalam kurung energi ya, tanda kutip energi yang dikonsumsi oleh negara tersebut, ini mungkin agak sedikit bias. Nah, penjelasannya bisa kita baca pada poin berikutnya. Nah, kenapa bias tadi? Bisa saja bahwa eh, konsumsi minyak dan gas oleh suatu negara itu tinggi, ya. Ini bisa diakibatkan misal ya infrastrukturnya yang tidak siap atau tidak efisien. Misalkan infrastruktur transportasi yang kurang ya, kurang baik begitu sehingga selalu saja muncul kemacetan yang menyebabkan energi berupa minyak itu terbuang sia-sia oleh kendaraan pribadi. Lalu negara yang banyak memakai material baja itu bisa kita simbolkan atau kita simpulkan maaf bahwa negara tersebut tergolong maju perekonomiannya sehingga kemungkinan besar juga maju dari segi peradaban dan juga budayanya. Ya, jadi ini adalah sedikit pengantar saja, ada data di sebelah kanan ini yang mana data ini mungkin bisa dimaknai hanya secara kuantitatif namun juga bisa kita kaitkan dengan bagaimana suatu negara yang memiliki konsumsi baja yang besar itu ada kemungkinan negara tersebut memang maju industrinya. Lalu di slide berikutnya ini saya kutip dari worldsteel.org ya bahwa ini tercatat permintaan baja di dunia ya tercatat dari tahun 1950 sampai dengan 2015 ya kurun waktu sekian adanya peningkatan pesat permintaan baja ini Anda bisa lihat ya grafik ini trennya atau kecenderungannya terus meningkat begitu ya setiap tahunnya begitu. Dan adanya peningkatan pesat permintaan baja di dunia ini menunjukkan bahwa
kondisi pertumbuhan ekonomi negara-negara yang maju dalam industri bajanya. Maksudnya industri yang mengkonsumsi bahan dasar atau bahan baku berupa baja. Nah, negara yang berpotensi kuat di industri baja, misalkan India ya, bahkan cukup berani mengangkat pejabat setingkat menteri untuk mengelola industri bajanya secara khusus dengan tugas seperti poin 1 sampai 3 ini. Nanti Anda bisa baca lebih rinci ya. Ini saya kutip dari website pemerintah di India ya, steel.government.in. Iya. Tugas yang pertama adalah koordinasi dan perencanaan pertumbuhan dan juga pengembangan industri besi dan juga baja di India. Lalu yang kedua adalah perumusan kebijakan dalam hal produksi, harga, distribusi, impor, dan juga ekspor besi dan baja, serta produk yang terkait. Lalu yang ketiga adalah pengembangan industri hulu terkait dengan penyediaan biji besi, biji mangan, biji krom, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh industri baja tersebut. Lalu negara di dunia yang diketahui mempunyai industri baja, ini juga telah didata oleh World Steel Association ya tahun 2020. Terlihat ya di sini India ada di ranking kedua. Jadi mungkin bisa kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah India tadi yang membuat apa namanya pejabat setingkat menteri untuk mengurusi baja atau industri baja di negaranya itu menghasilkan dampak yang cukup baik bagi negara tersebut. Nah, bagaimana dengan Indonesia ya? Indonesia sendiri ada di peringkat 26 tahun 2019 dan peringkat 28 tahun 2018. Nah, sedangkan India ada di peringkat jauh lebih atas yaitu peringkat kedua. Nah, sekarang di tabel berikut ini ya, ini adalah tabel yang menunjukkan berapa nilai ekspor dan juga impor baja begitu di berbagai negara. Nah, tabel di samping ini bisa menunjukkan apakah kebutuhan baja suatu negara dapat tercukupi, bahkan berlebih, sehingga bisa berperan sebagai eksportir, atau justru sebaliknya. Nah, terlihat di sini bahwa ternyata Indonesia masih termasuk sebagai negara importir baja, karena produksi dalam negerinya dia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, ini menjadi alasan ya mungkin ya salah satu menjadi alasan mengapa harga baja di Indonesia itu sangat tergantung dan fluktuatif begitu ya, tergantung dari fluktuasi harga di luar negeri karena kita memang eh, cukup banyak mengimpor material baja dari luar negeri. Selain itu, hal ini juga dianggap sebagai penyebab mengapa konstruksi baja di Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan dengan konstruksi beton karena memang konstruksi beton bertulang ini lebih mampu mandiri begitu karena materialnya banyak bisa diproduksi di dalam negeri, semen, banyak industri semen di Indonesia, kemudian eh, material agregat kasar, agregat halus, air itu sangat mudah diperoleh di Indonesia sehingga ini menjadi salah satu penyebab material ini relatif lebih murah dibanding dengan material baja. Baik, itu tadi sedikit pengantar ya agar kita bisa memahami bagaimana industri baja di dunia dan juga di Indonesia. Sekarang kita mulai masuk ke beberapa hal yang lebih teknis, yaitu kita mulai dari bagaimana proses pembuatan baja itu sendiri. Nah, proses pembuatan baja, sebenarnya baja sendiri bisa dibedakan menjadi dua tipe ya. Yang pertama adalah baja gilas panas atau hot roll, dan juga yang kedua adalah baja canai dingin atau cold roll, atau mungkin lebih cocok disebut sebagai cold form ya, yang mana orang awam lebih sering menyebutnya sebagai baja ringan karena memang relatif ringan begitu, bisa diangkat oleh satu orang begitu, satu profilnya. Nah, terkait dengan pembuatan baja,
untuk baja panas ya, cahaya panas, salah satu metode yang banyak dipakai itu adalah metode blast furnace ya, atau tanur tinggi begitu. Nah, ilustrasinya bisa Anda lihat pada gambar di sebelah kanan. Intinya adalah biji besi itu dipanaskan begitu dengan beberapa eh, zat ataupun material campuran lainnya pada suhu yang sangat tinggi. Nanti kita akan bisa melihat eh, proses pembuatannya dalam ilustrasi video di slide berikutnya. Nah, besi kasar atau pig iron yang sudah dicairkan hasil pengolahan biji besi, kemudian dicampur dengan batu kapur dan juga kokas pada blast furnace atau tanur tinggi, ini masih mengandung beberapa senyawa seperti silikon, kemudian mangan, karbon, dan juga bahan-bahan lain yang dalam jumlah yang masih berlebih begitu ya. Untuk itu, bersama besi bekas atau scrap dan juga agen flux diperoleh lagi dengan tungku konverter atau basic oxygen furnace, atau juga menggunakan tipe yang lainnya yaitu electric arc furnace. Ini kita akan lakukan pemurnian ya dengan oksigen agar mineral yang berlebihan tadi, dalam hal ini adalah silikon, mangan, karbon, dan bahan-bahan yang lain itu bisa berkurang. Nah, adanya besi bekas atau scrap yang dapat diolah lagi menjadi material baja baru ini menunjukkan bahwa material baja relatif eh, apa ya, bisa disebut juga ramah lingkungan walaupun prosesnya menghasilkan karbon yang cukup besar, tetapi dia tidak serta-merta eh, disebut sebagai material yang tidak ramah lingkungan. Artinya di sini material tersebut bisa melakukan proses recycle ya, dari material baja eh, bekas begitu bisa dilelehkan lagi dan dicampur dengan material yang baru untuk menjadi material yang bisa dimanfaatkan kembali. Lalu selama pemurnian di tungku konverter tadi dapat ditambahkan logam alloy jenis lain untuk akhirnya menjadi baja padat. Dan komposisi serta jenis logam alloy yang ditambahkan ini sangat penting dan akan berpengaruh pada karakter ataupun properti material dari baja yang nanti akan dihasilkan. Karena itulah, dalam menentukan mutu baja selain berdasarkan pada tegangan leleh, kuat tarik ultimate, ataupun panjang elongasi, maka komposisi kimia yang dikandungnya itu juga perlu untuk dilakukan proses evaluasi. Nah, pada dasarnya, eh, baja ya itu merupakan logam alloy atau campuran antara besi dan juga karbon. Jadi alloy itu maksudnya adalah campuran dari beberapa jenis logam begitu ya. Mana baja sendiri ini merupakan campuran dari besi Fe ya dengan karbon atau C yang menyatu akibat peleburan pada suhu tinggi. Nah, persentase kandungan karbon ini diatur ya bisa mencapai 1,7% atau 85 kali lipat dibanding dengan kandungan karbon pada besi tempa atau wrought iron. Nah, meskipun telah diusahakan semurni mungkin, masih dijumpai logam alloy lain yang mempengaruhi karakter dari baja. Umumnya adalah kandungan dari sulfur, fosfor, mangan, dan kandungan zat-zat lainnya ya, khususnya yang paling utama memang adalah ketiga nyawa ini. Lalu disebutkan juga di sini bahwa kandungan S dan P akan meningkatkan perilaku getas material sehingga jumlahnya harus kita batasi. Nah, maksudnya getas bagaimana? Yaitu adalah kegagalannya akan bersifat mendadak begitu nanti ya, profil baja yang dihasilkan. Nah, selanjutnya dari hasil pengecoran menerus dibuatlah baja padat dalam bentuk yang khas ya, yaitu bisa dalam bentuk batang atau bloom, dalam bentuk bulatan atau billet, dalam bentuk slab atau plat. Hal ini nanti didasarkan alasan bahwa untuk memudahkan proses selanjutnya yaitu adalah penggilingan atau roll jika kita melakukan proses secara dingin. Nah, berikut adalah ilustrasi dari proses
tanur tinggi atau blast furnace, kita bisa mengikuti atau menyimak video berikut ini. Blast furnace. Of the concentration of oxide ores of iron, it is mixed with limestone and coke. Then this mixture is fed into the blast furnace from its top. In this blast furnace, hot air is blown from the bottom of the furnace. Coke is burned with the release of temperature up to 2200 Kelvin. This provides the required temperature for the process. Iron oxide combined with carbon atom produces iron and carbon monoxide. This is the main reduction in this process. At the lower temperature, iron oxides are reduced to its simpler form. Carbon atom with carbon dioxide produces 2-carbon monoxide. Iron oxide with carbon monoxide produces iron and carbon dioxide. Limestone is decomposed into calcium monoxide. This removes the salicylate impurities in the form of slag. The molten iron is separated from the slag. The iron obtained is called as pig iron. This contains about 4% of carbon and other impurities in small amount. Baik, itu adalah sedikit ilustrasi ya bagaimana proses tanur tinggi atau blast furnace dilakukan. Anda bisa melihat lebih lanjut ya video tersebut pada YouTube. Saya mengambil dari YouTube terkait dengan video tadi. Blast furnace.